Talkinkannya paling banyak 3 kali, minimal 1 kali. Jangan ulang-ulang sampai 100 kali. Mentalkinkan orang yang mau meninggal. Kalau kita lihat dia ini meninggalnya sulit, kita bacakan surah Ar-Ra'd sama surah Yasin agar meninggalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diizinkan sembuh, cepat sembuhnya. Kalau dia diizinkan ditakdirkan meninggal, cepat meninggal. Surah Ar-Ra'd dengan surah Yasin. Di Kalimantan tetangga saya jam 10 malam selesai pengajian taklim masail, nelpon ada tetangga sakaratul maut 22 hari tidak meninggal di rumah sakit. 22 hari tidak meninggal di rumah sakit, sakaratul maut kata dokter nggak bisa lagi nih dipulangkan. Pas malam saya ke sana sampai rumahnya setengah 11. Saya bacakan surah Ar-Ra'd sama surah Yasin. Saya pesanin sama yang punya rumah keluarganya, sebelum saya baca surah Ar-Ra'd sama surah Yasin ini, tolong ditargetkan dulu nih. Takut-takutnya pas dibaca meninggal. Ditargetkanlah sama ipar. Setelah ditargetkan, saya bacakan surah Ar-Ra'd sama surah Yasin. Saya bilang kalau sudah dibacakan surah Ar-Ra'd sama surah Yasin ini, paling lama 3 malam meninggal. Paling lama 3 malam meninggal. Malam Kamis saya bacakan, malam Sabtu meninggal. Berapa malam? Malam Kamis saya bacakan jam setengah 11, malam Sabtu meninggal jam 12 malam. Berapa malam? Enggak sampai, pas 3 malam ya, meninggal. Dan ini sudah disebutkan di kitab-kitab tinggi bermazhab Syafi'i. Sunnah. Ditargetkan minimal 1 kali, paling banyak 3 kali di sisi kuping sebelah kanan. Bacanya jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja. Dan jangan kita nyuruh dia mengikuti, jangan dituntun. Pak, ikutin saya bacanya, jangan bilang itu, langsung saja kita baca. Jangan suruh dia ikutin kalimat yang kita baca. Kita baca saja nanti dia ngikut. Kalau dia menyambut, syukur artinya. Tapi kalau dia tidak menyambut, cukup 3 kali kita baca paling banyak. Talqin di telinga sebelah kanan. Kalau ternyata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah ini, sempat dia mengucapkan, ternyata panjang umurnya, masih hidup lagi 3 hari. Sempat lagi ngomong yang lain, minta minum, minta makan, minta ini, minta itu. Berarti sunnah tadi kita mentakhirkan la ilaha illallah kepada dia, supaya nanti betul-betul kalimat yang terakhir dia ucapkan sebelum meninggal ini la ilaha illallah. Di antaranya orang yang kedua yang sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini jungkir balik kita mentakhirkan, tidak bisa dia mengucapkan. Karena orang yang meninggalkan sholat sudah jauh-jauh hari dicap Nabi orang yang meninggal dalam keadaan terhina. Meninggalkan sholat itu matinya hina. Jauh-jauh hari dan Nabi sabutkan. Ya. Di beberapa hadis disebutkan orang-orang yang meninggalkan sholat matinya hina. Sudah dicap matinya hina. Bagaimana mau husnul khotimah orang Nabi bilang dia matinya hina? Ya. Tarkus sholat muta'ammidan, orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Suatu ketika Nabi Musa didatangi oleh seorang wanita. Apa kabar kata Nabi Musa? Kata wanita ini, saya mau bertobat. Ada tobat untuk saya? Apa dosamu? Kata Nabi Musa, saya ini berzina, hamil, melahirkan, saya bunuh anak saya. Berzina, hamil, melahirkan, saya bunuh anak saya. Kaget Nabi Musa dengannya, diusir Nabi Musa. Oh Ruji, kok mana dari rumahku? Kata Nabi Musa, aku takut gara-gara dosamu rumahku kita bakar. Ini perempuan kalau lama-lama di rumah saya, bisa kebakar rumah saya diusir sama Nabi Musa. Ulang ini perempuan tanpa dapat kabar tobat diterima apa enggak, baru ditanya, nggak ada jawaban, sedih keluar dari rumah Nabi Musa sedih. Sehingga Nabi Musa didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Nabi Musa, Allah menegur engkau. Kenapa Allah tidak memberikan kesempatan bertobat wanita berzina tadi? Kata Nabi Musa, dosanya besar. Sudah berzina, hamil, melahirkan, dibunuhnya anaknya. Kata malaikat Jibril, tahu tak kamu dosa yang paling besar daripada zina, hamil, dibunuh anaknya? Apa itu kata Nabi Musa? Tarkus sholat muta'ammidan, meninggalkan sholat karena sengaja. Di dalam kitab fikih ya, di dalam kitab fikih itu ada nanti bab tarikus sholat, bab meninggalkan sholat. Kalau berzina itu ulama sepakat, ya, mengikuti hadis Nabi itu dosa besar, masuk al-kabair.
ya, masuk di al-kabair, itu masuk dosa-dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat, ulama hilang. Sebagian ulama mengatakan dia berdosa besar, sebagian ulama mengatakan dia murtad, keluar dari Islam. Sehingga nanti ujung-ujungnya hukum pancung orang meninggalkan sholat ini. Kalau berzina, ulama sepakat dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat, ulama hilang. Ada yang mengatakan ini dosa besar, ada yang mengatakan ini keluar dari Islam. Dia bukan kufur. Sudah tidak dianggap Islam. Bagaimana? Tarku sholat muta'awiyah. Meninggalkan sholat dengan orang ini satu sholat dia tinggalkan. Namanya sudah tertulis di depan pintu neraka sampai dia kodok sholatnya. Sampai dia kodok sholat. Saya 5 tahun nggak sholat. Bagaimana saya mengkodoknya? Kalau kita mau kodok dalam 1 tahun, utang sholat 5 tahun lunas. Habis sholat zuhur lagi 5 kali. Habis sholat asar 5 kali. Dalam setahun utang sholat 5 tahun lunas. Kalau mau cepat lunas kodokannya. Kalau kita tidak kodok, sampai sholat kita belum dikodok, nama kita masih tertulis di pintu neraka, itu belum dihapus. Dan orang yang meninggalkan sholat ini, ya, ini dosanya lebih besar daripada perempuan berzina, hamil, dibunuh anaknya. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih besar dosanya daripada perempuan berzina, hamil, dibunuh anaknya. Ini biar ditakdirkan sama kiai besar, nggak bisa dia ucapkan la ilaha illallah ini. Tarik musola, orang yang meninggalkan sholat. Yang ketiga, amil riba, orang yang hidupnya sibuk dengan riba. Disebutkan juga di kitab Al-Kabair, kisah-kisah orang yang hidupnya penuh dengan riba ini. Disebutkan juga di kitab Az-Zawajir, orang yang meninggal biasa kampung ngomong, sementara hidupnya sibuk dengan riba ini, ditalkinkan berkali-kali orang yang di sekitarnya, bukannya dia mengikuti la ilaha illallah, dia sibuk menghitung 1 juta dapat 2 juta, sekilo dapat 2 kilo, seliter dapat 2 liter. Ribanya yang dihitung, berbunga terus di mulutnya, berbunga terus. Padahal la ilaha illallah berulang-ulang mau disebutkan di telinganya. Ini kisah disebutkan dalam kitab Al-Kabair. Nauzubillah min dzalik. Wa a'udzubillah. Allah menjaga kita dari perkara ini. Perkara riba. Orang yang seperti ini nih, kalau tidak bertobat kepada Allah termasuk orang yang durhaka. Kalau tidak meminta maaf kepada orang tuanya, orang meninggalkan sholat, kalau tidak bertobat, maka tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau mereka bertobat, beda lagi ceritanya. Kalau mereka bertobat, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang keempat, zalimul ibad. Orang yang suka menzalimi hamba Allah. Kadang kita ini menzalimi orang, kita anggap enteng, padahal itu perkara yang susah. Menjadi susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Imam Jarnasi di dalam kitabnya ini memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Kalau ada orang yang menzalimi kita kesimpulannya nanti ya. Patokannya di mana? Setiap orang yang menzalimi kita nanti di akhirat, ya kan? Sakaratul maut, masuk kubur, diam di kubur, kemudian mahsyar, hisab, mizan. Pas kita di mizan nanti, kita ini butuh amal baik tadi harus berat dibanding amal buruk. Maka setiap amal-amal baik yang pernah kita lakukan di dunia, meskipun sebesar biji pasir, kita korek-korek pahalanya supaya kita bisa taruh di mana? Timbangan amal baik kita ini. Maka keuntungan terbesar bagi orang yang selama hidup ini hidup dizalimi orang lain. Maka semua kebaikan orang yang menzalimi ini akan pindah kepada orang yang dizalimi. Keburukan orang yang dizalimi akan pindah kepada orang yang menzalimi. Tentu enggak? Tentu. Jadi kata Imam Zarkasi, kalau ada orang menzalimi kita, jangan dimaafin. Jangan dimaafin. Kata Imam Zarkasi, kalau ada orang menzalimi kita, datang jangan dimaafin. Bilang aja sama dia, nanti kita bertimbang aja di akhirat. Bertimbang. Gimana nggak celaka orang yang menzalimi ini? Kalau sudah yang dizalimi mengatakan nanti kita bertimbang aja di akhirat, wah, yang duluan sudah orang yang menzalimi nggak dapat maaf ini. Tapi kalau sepakat, ya,
mengikuti hadis-hadis Nabi SAW, mengikuti teladan Nabi kepada orang yang menzalimi kita, maka langsung kita memaafkan. Karena memaafkan di dunia itu untuk orang yang menzalimi lebih besar pahala yang didapatkan daripada memaafkan di akhirat. Saking apa itu? Imam Zarkasi ngasih pelajaran kepada orang yang menzalimi. Kalau nggak gitu, nggak kapok-kapok dia. Ya. Meninggal susah mau kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, khianatun bil amanah. Orang yang berkhianat dalam amanah. Diamanahkan khianat, dapat amanah khianat. Entah amanah harta, amanah jabatan, amanah wewenang, amanah kepemimpinan, dan lain sebagainya. Demikian amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia khianat dalam amanahnya. Maka orang-orang seperti ini kelihatannya mungkin dia nggak sadar. Justru sifat yang kelima ini menyusahkan dia, menyulitkan dia daripada membawa kalimat la ilaha illallah. Maka kita kembali kepada poin yang utama, bagaimana kita di akhir masa hidup kita ini, kita sibukkan diri kita dalam perkara-perkara agama, sibukkan dalam usaha-usaha agama, usaha atas iman, bagaimana kita ini meninggal dalam keadaan membawa iman. Itulah kita tujuan keluar 3 hari ini, keluar 40 hari, 4 bulan itu tidak ada tujuan lain, bukan urusan dunia, bukan urusan pekerjaan, tapi kita betul-betul bagaimana saya ini meninggal bisa membawa kalimat la ilaha illallah. Mungkin ini dapat saya sampaikan, ada salah saya mohon maaf. Bila di topik wal hidayah wa inna ma'am itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita lanjut. Saling